Baik, pelajaran kita pada hari ini kita akan tentang kemenangan Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Baik, dari pelajaran kita hari ini kita berbicara tentang anggota tubuh dan kegunaannya. Hari ini kita belajar tentang anggota tubuh dan kegunaannya. Di sini ada gambar tubuh. Bisa dilihat? Kalian amati ya. Tubuh kita diberi oleh Tuhan. Semua anggota tubuh kita itu diciptakan Tuhan untuk dipergunakan untuk berbuat baik. Anggota tubuh kita terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Di sini siapa sudah tahu fungsi dari mata? Ya. Ayo, Master. Melihat. Ya, mata berfungsi untuk melihat. Sekarang telinga. Saya. Wendy. Untuk mendengar. Ya, telinga berfungsi untuk mendengar. Sekarang hidung. Saya. Ya, Eka. Untuk mencium dan bernafas. Ya, hidung berfungsi untuk mencium dan bernafas. Sekarang mulut. Saya. Kenapa? Untuk berbicara. Ya, mulut berfungsi untuk berbicara, makan, dan berdoa. Sekarang tangan. Saya. Ya, kesini terus. Mencapai. Ya, tangan berfungsi untuk menggapai, memegang barang, dan menulis. Sekarang kaki. Saya. Ya, Wendy. Untuk berjalan. Ya, kaki berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sekarang kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kitab suci Perjanjian Baru 1 Korintus bab 12 ayat 15 sampai 20. Tadi dalam kitab suci ada satu ayat yang mengatakan bahwa andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Hidung berfungsi untuk mencium dan bernafas. Nah, begitupun yang lainnya. Jika kita tidak punya tangan, kita akan kesusahan untuk melakukan pekerjaan, misalnya menulis. Karena itu, di sini kita diajarkan untuk bersyukur karena Tuhan telah memberikan seluruh anggota tubuh kita dengan lengkap. Di mana anggota tubuh kita ini memiliki fungsinya masing-masing dan harus saling bekerja sama. Ya, semua anggota tubuh harus bekerja sama, ya. Bagaimana cara kita bersyukur atas anggota tubuh kita ini? Yaitu kita menjaga diri dan anggota-anggota tubuh kita dengan mandi, dengan istirahat, dengan olahraga, dengan membantu teman, dengan membantu orang tua yang membutuhkan bantuan kita. Tapi yang terpenting adalah kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Baik. Sekarang Ibu rasa sudah paham ya penjelasan Ibu? Sudah. Sekarang Ibu mau tes nih. Fungsi bagian mana yang berfungsi, anggota tubuh mana yang berfungsi untuk berjalan dan melompat? Kaki. Ya, kaki berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari. Baik. Ibu rasa sudah paham semua di sini? Sudah. Oke. Di sini Ibu akan memberi tugas kalian menggambar salah satu anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Lalu tuliskan nama yang anggota tubuh apa yang kalian gambar. Terus sebutkan kegunaannya. Tugas itu dikumpulkan minggu depan. Ya, sudah paham? Sudah. Tugasnya apa tadi? Minggu depan. Membuat gambar tentang anggota tubuh dikumpulkan minggu depan. Baik, semuanya sudah paham? Sudah. Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu. Kita ambil tentang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.
diminta Allah untuk kembali bersyukur atas nikmat yang Ia berikan tersebut. Seperti halnya yang telah Allah lakukan. Allah selama 6 hari melakukan pekerjaan, yakni menciptakan segala bumi dan isinya. Dan pada hari ke-7 Allah beristirahat dan berdoa. Kemudian Allah memberkati hari ke-7 tersebut, sehingga hari ke-7 tersebut kita jadikan sebagai hari Minggu untuk berkumpul bersama teman semua, bersama umat lainnya di gereja. Baik, Ibu paparkan hari pertama hingga hari ke-7 apa yang Allah lakukan. Hari pertama, Allah menciptakan bumi. Bumi masih kosong, tidak ada isinya sama sekali. Hari kedua, Allah menciptakan langit. Yang mana langit tersebut sering disebut dengan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan benda-benda langit. Benda-benda langit itu yaitu seperti bulan, bintang, matahari, dan sebagainya. Hari keempat, Allah menciptakan daratan. Daratan yakni seperti tanah, gunung-gunung, dan pada hari itu juga Allah menciptakan tumbuhan. Hari kelima, Allah menciptakan hewan, baik hewan yang di darat, di udara, maupun yang di laut. Dan hari keenam, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi dapat kita pikirkan bahwa bentuk Allah seperti halnya bentuk kita sendiri. Hari ke-7, Allah beristirahat. Kemudian Allah memberkati hari ke-7. Dan hari ke-7 itulah yang disebut dengan hari Minggu. Oke. Ada yang mau bertanya? Baik, Adit. Hari keberapakah Allah menciptakan pohon sawit? Iya, benar. Mungkin sekian yang Ibu sampaikan hari ini materinya. Sebagai evaluasi, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan, yakni pertama, pada hari keberapakah Allah menciptakan burung? Pertanyaan kedua, mengapa hari Minggu disebut dengan hari Tuhan? Sekian materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu tutup dulu dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak ya. Kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Dalam baiknya kita mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Ya, ada yang masih ingat? Ya, oke, nggak ada ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak akan mengingatkan sedikit materi tentang minggu lalu. Jadi materi minggu lalu itu adalah tentang aku adalah pribadi yang unik. Bapak juga udah kasih tugas kemarin kan? Nah, nanti apa habis istirahat nih boleh dikumpulkan ke kantor. Terus oke, jadi hari ini kita akan masuk materi baru ya anak-anak ya. Kita hari ini adalah tentang tanda salib. Apa itu tanda salib? Nanti Bapak akan jelaskan sedikit ya. Jadi tanda salib itu macam-macam anak-anak. Ada yang seperti ini, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Nah, itu apa? Itu benar tuh tanda salib orang malas anak-anak. Jadi tanda salib yang baik dan benar itu menurut Santo Fransiskus de Sales, tanda salib itu mempunyai spiritualitasnya atau maknanya tersendiri. Jadi tanda salib itu tidak bisa sembarangan anak-anak. Ada maknanya gitu. Supaya apa? Supaya kita menghargai, kita memaknai tanda salib itu. Oke, jadi menurut beliau ini tanda salib yang baik dan benar adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak akan jelaskan gerakan seperti apa ya. Jadi menurut beliau tanda salib itu diawali di kening. Kenapa di kening? Karena Bapa adalah awal dari segala-galanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Allah. Allah itu adalah segala-galanya. Allah itu satu. Karena Bapa dan Putra. Kemudian ke perut anak-anak, bukan ke dada. Karena apa? Karena perawan Maria mengandung Yesus di perut, bukan di dada ya. Ini maksudnya tadi seperti itu. Kemudian gerakan dari kiri ke kanan. Dan Roh Kudus, bukan dan Roh Kudus, tapi dan Roh Kudus. Ini artinya menuju kita, membimbing kita dari kebaikan menuju kejahatan. Kemudian itu seruan amin. Amin itu apa? Kita
kita mempercayai bahwa tanda salib itu akan menyelamatkan kita. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, tanya aja gak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas atau Bapak menyampaikan kecepatannya, tapi kalau Bapak menyampaikan kecepatan sampaikan aja, Bapak bisa ulangi lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, oke, Bapak kan sudah jelaskan sedikit materi tentang tanda salib. Habis ini Bapak akan kasih tugas. Karena waktu kita juga mepet kan, nanti tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Oke, tugas nanti akan Bapak tulis, akan nanti Bapak kirim lah ya. Bapak akan kirim nanti, nanti kalian bisa kerjakan itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang tugas atau materi ini? Ya, tidak ada ya? Oke. Baiklah, kalau gitu sampai sini aja pertemuan kita. Akhiri kegiatan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan tanda salib ya. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Caranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ibu persilahkan. Baiklah, terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya. Dan pada hari ini kita akan memasuk materi selanjutnya, yaitu mengenai menghormati milik orang. Di sini juga ibu telah menulis menghormati orang-orang lain. Dan sebelum ibu akan memasuki pada materi selanjutnya, ibu akan mengingat materi-materi pada minggu lalu. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat materi minggu lalu itu kita membahas mengenai apa sih? Menghormati hidup. Nyontek itu nggak boleh juga, karena kita juga tidak menghargai hidup, karena kita tuh telah menyontek milik orang lain gitu. Karena alangkah baiknya kita tuh dari kita sendiri, benar atau salah itu hasil kita, dari situ kita juga contoh kita menghargai hidup gitu kan. Menghargai hidup itu ya kayak kita menghargai diri sendiri gitu. Oke, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya ibu akan menjelas mengenai menghormati hak milik orang. Itu tuh seperti apa sih ya? Menghormati milik orang lain itu dengan tidak mencuri. Contohnya mencuri itu seperti kita mencuri uang, mencuri waktu, terus juga kita korupsi mengenai uang, memakan riba. Itu termasuk kita tidak menghargai milik orang lain. Contohnya hal mencuri ya, mencuri dalam hal apapun. Kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut, karena hal mencuri itu tidak baik. Contohnya ya, di dalam kelas ini, seandainya semua anak-anak sekalian itu mempunyai sifat mencuri, apa yang akan terjadi kepada kita? Ya benar, permasalahan, konflik. Dan juga ya benar, merusak pertemanan. Jadi alangkah baiknya sebagai anak-anak yang baik ya, ibu menyarankan bahwa jika kalian menginginkan sesuatu, jika kalian pengen melakukan sesuatu itu, pengen mendapatkan hal yang kalian mau ya, baiknya kalian itu bekerja. Karena dengan bekerja kita mendapatkan barang yang kita mau, membeli barang yang kita mau itu dengan cara yang baik. Jadi saran ibu kepada kita semua, baiknya jika kita menginginkan segala sesuatu, hendaknya kita berjuang sendiri ya. Lebih baik kita meminta. Jika kayak anak-anak sekalian kan masih di bawah umur ya, kalau misal kerja itu pun paling kerja membantu orang tua, jadi rajin-rajinnya membantu orang tua. Nanti kan jika kita menginginkan sesuatu, kita omongkan baik-baik sama orang tua. Jangan kita jika orang tua sudah tidak punya uang, tetapi kita maksa-maksa, itu juga tidak boleh. Tetapi baiknya kita menolong orang tua, dan orang tua manapun akan memberikan kepada anaknya, asalkan anak itu baik, sikapnya baik, caranya baik kepada orang tua. Berkempanan waktu kita sudah habis ya anak-anak sekalian. Mau ditanyakan setelah materi yang ibu sampaikan, ada yang bingung atau lain sebagainya, itu bisa ditanyakan. Tidak ada ya? Ya, baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja, dan sampai ketemu pada minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini.
Selamat pagi dan kita akhiri dengan doa. Dari Bapa, Putra,